Kaperwil Provinsi Banten dengan Kang Hariri bersama rekan dari mana? Banten Media Indonesia. Pada hari ini kami mengikuti pelatihan jurnalistik ya Bu ya, yang mana diadakan oleh panitianya National News ya .id ya Bu ya, bersama Preman ya, apa namanya? Majelis Preman ya Bu ya Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami nanti dapat semoga bermanfaat untuk kita semua selaku jurnalis. Terima kasih. Sebelumnya salam satu pena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas untuk waktunya. Bersama saya Deborah Grace. Kali ini kita berada di acara pelatihan untuk pendidikan jurnalis yang dibuka untuk umum dan wartawan. Siapapun boleh ikut, gratis ya. Yuk kita ikuti acaranya. Pagi Bapak. Ya, pagi. Ya. Sudah menghadiri acara apa Pak hari ini Pak? Pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh komunitas Preman Tangerang. Ya, apa harapan Bapak dengan diadakannya acara ini? Ya, saya berharap karena jurnalistik itu sangat penting sekali. Jujur saya juga seorang jurnalis, tapi saya sengaja hadir dan saya kosongkan gelas supaya saya bisa maksimal mendapatkan ilmu-ilmu jurnalistik pada kesempatan ini. Dan saya berharap karena sebagian besar ini pesertanya adalah kalangan pelajar dan mahasiswa, saya berharap agar pelajar dan mahasiswa itu menguasai dunia jurnalistik yang akhirnya nanti bisa memberikan pengetahuan itu ke masyarakat, karena bagaimanapun dunia jurnalistik itu dunia yang sangat penting. Siapa bilang anak jalanan hanya bisa membuat resah dan nakal? Buktinya mereka berkarya dan berapresiasi positif di tengah masyarakat meski dianggap negatif keberadaan mereka. Sabtu 21 September 2024 mereka menggelar pelatihan jurnalistik secara gratis. Berlokasi Gedung Seni dan Budaya Jalan Modern Golf Raya RT 01 per RW 08 Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Acara dilangsungkan dengan sukses meski mereka adakan dengan mandiri. Di bawah naungan Majelis Preman Indonesia dalam kurung MPI yang didirikan oleh Gus Dayat, mereka menjadi terarah dan memberikan karya-karya yang membuat salut di tengah masyarakat. Berkolaborasi dengan National News MPI yang adakan pelatihan gratis bagi masyarakat umum ini diikuti oleh 100 orang yang terdiri dari masyarakat, wartawan, pelajar, dan mahasiswa, bahkan pegawai negeri sipil PNS. Saya ingin mempersiapkan mereka, anak-anak saya yang isinya adalah anak-anak pang dan anak-anak jalanan, untuk pertama kalinya majelis dari jalanan mengadakan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan bekerja sama dengan VOC Voice of Cicucuit yang isi acara hiburan, di acara ini nanti saya ingin anak-anak saya berkarya dan punya masa depan melalui diklat bertemakan membangun literasi melalui jurnalistik ini. Kiai Ahmad Fahrizki Al-Bahri mengungkapkan siapa saja tanpa ada batasan ras, suku, agama boleh datang dan bergabung di MPI yang hadir mengisi. Sambutan dari MUI Kota Tangerang KH Ahmad di akhir acara, seli narasumber dari National News mengurai satu persatu undang-undang jurnalistik yang harus diterapkan selama berlangsungnya acara dialog tanya jawab. Dipenuhi antusiasme peserta hingga acara selesai, solidaritas yang berasal dari beragam status menyatu dalam kehangatan suasana.
Adanya diklat jurnalistik tujuannya agar memahami bagaimana pemberitaan di lapangan yang tak mudah begitu saja dilempar ke masyarakat ini diadakan untuk umum, jadi masyarakat juga tahu jurnalistik seperti apa ini diklat pertama kalinya dan semua dana dari usaha kita sendiri. Buat kaum muda dan mahasiswa khususnya serta masyarakat, saya mengharapkan akhirnya mereka tahu mengenai jurnalistik itu seperti apa. Deborah Grace Palapa TV mengabarkan. Jadi Majelis Preman Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas lawannya gitu. Jadi saya memohon maaf sebelumnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu kalau nanti di perjalanan acara ini ada kekurangan, karena memang ini baru pertama kalinya anak jalanan mengadakan acara untuk umum, dan kayaknya sih pertama kalinya anak jalanan mengadakan acara ini satu-satunya di Indonesia dengan jumlah kuota terbesar dan gratis. Jadi kayaknya memang satu-satunya, ya. Dan kita juga nanti insya Allah juga mau bikin flash mob. Acara ini diberikan kelancaran. Semoga kita semua yang beragama Muslim mudah-mudahan sehat, walaupun bukan Muslim tetap kita mendoakan sehat. Ya kan? Jadi kalau saya dianggap sama orang itu pluralisme, ke agama mana aja masuk, tapi dengan catatan akidah saya tidak saya, ya kan? Walaupun saya pluralisme, dan saya sangat menjunjung tinggi terhadap adanya pelatihan jurnalis yang diprakarsai sama Padepokan Lokajaya, terus Majelis Preman Indonesia sama Nasional News.id. Di sini saya sedikit akan menambahkan dari double soal tadi, gitu kan? Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh rekan kita yang namanya Majelis Preman, mudah-mudahan dohir batinnya premannya secara imani. Amin. Harapan saya, gitu. Karena apa? Di dalamnya ada kiai, ada ustaz, dan pengajarnya pun pasti mengarah ke arah sana untuk kebaikan dan untuk masa depan, terutama anak itu yang dibilang tadi oleh Bapak Pembina, gitu. Mudah-mudahan kita seorang jurnalisnya sama dohir batinnya jadi satu. Mana dohir batinnya jadi satu? Pada saat kita mencari berita, itulah jati diri kita. Pada saat malam hari kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa? Minta sehat, minta berkah. Nggak ada lain, manusia hidup cuma itu aja. Mudah-mudahan berkumpulnya kita, Allah Ta'ala turunkan rahmat buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan afiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita yang terus berjuang di jalannya hingga akhir hayat kita. Bapak-bapak, para hadirin dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, demi kelancarannya acara ini kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihi niyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihil baitil kiram. Budaya salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat tentunya kepada penyelenggara acara pelatihan jurnalistik ini, baik dari Padepokan Lokajaya, kemudian Majelis Preman Indonesia, segenap pimpinan Nasional News, Kiai, terima kasih, terus senior saya dari Kominfo, juga sahabat-sahabat semua. Hanya izin menambahkan, pertama sekali lagi saya menyampaikan tambahan dari teman saya bahwa kami memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap pelatihan jurnalistik di kota hanya khusus Kota Tangerang.
Dan DPSP-nya itu juga luar biasa di samping Dinas Koperasi dan UKM, termasuk Kominfo-nya. Kemarin ketika saya ikut program di Stadion Benteng, itu luar biasa. 11 hari rata-rata pelaku usaha itu bisa mendapatkan profit itu di atas 20 juta, Gus. Untuk pertama kalinya majelis dari jalanan yang akan mengadakan Tangerang Warrior Club, kita akan bekerja sama dengan BWI, PRI, dan banyak institusi yang kita itu. Jadi saya juga ingin gini Pak, anak-anak saya diakui sebangsat-bangsatnya anak-anak saya, itu anak saya. Jadi saya cuma ingin mempersiapkan masa depan mereka, walaupun bukan anak kandung, itu aja. Jadi mohon doakan saya secara pribadi untuk tetap sayang kepada mereka. Jadi itu hanya buat kita Majelis Preman, buat dukungannya. Saya mohon maaf sebelumnya, dan saya terima kasih kepada semuanya. Bukan kami ingin menggurui, tapi kita lagi pengen belajar dari bapak-bapak ibu-ibu. Karena kita lihat kayak gini-gini, lihat bapak-bapak ibu-ibu yang sudah berumur masih pengen belajar, itu kan jadi akhirnya kita juga punya semangat. Iya. Mungkin gak banyak-banyak dari saya, karena kebanyakan juga gampang lah, orang saya juga bukan orang jurnalis. Ya saya cuma lulusan SMA yang cuma pengen anak-anak saya diterima sama masyarakat, itu aja. Jadi ya bahwa kita ini harus tadi ada penyakit tadi membangun semangat literasi melalui jurnalistik, itu ada hubungannya gitu. Makanya kenapa diadakan pelatihan jurnalistik? Kenapa sih ini dibuka untuk umum? Karena apa? Biar masyarakat itu tahu. Karena apa? Yang akan mengontrol jurnalis ini, wartawan ini, ya masyarakat. Masyarakat punya hak untuk mengadukan. Ya, dulu gitu. Main rombongan. Nah itu masa lalu lagi. Ternyata di wartawan ini ada aturan mainnya, nggak semena-mena. Cukup kita sendiri konfirmasi sudah jadi berita. Jadi poinnya bahwa membuat berita itu yang penting ada narasumbernya. Ini narasumber gitu ya, terlepas apapun. Mungkin materi pertama ya ini tentang penulisan berita gitu kan. Jadi mungkin ini lebih ke dasar ya, karena memang saya dulu itu S1 itu di jurusan jurnalis Pak. Jadi nanti mungkin teman-teman ini mungkin adalah dasar bagaimana cara menulis berita. Terus kemudian nanti gimana tuh berita itu harus atau enggak tuh dari sini Pak. Tapi tidak setiap fakta merupakan berita. Apakah kegiatan ini bisa menjadi berita? Bisa. Sumber jelas, juga audiensnya juga jelas, kegiatannya juga jelas, ini bisa menjadi berita. Ada fakta di lapangan bisa menjadi sumber berita, tapi tidak semua fakta bisa menjadi berita. Ya. Ada fakta-fakta di dalam berita itu tidak semua bisa terungkap. Ada istilah di jurnalistik itu ada off the record. Ya, handphone ya. Berita yang singkat, padat, jelas tapi sesuai unsur-unsur berita itu terpenuhi. Ya. Jangan terlalu panjang-panjang juga, ya. Tapi juga jangan terlalu singkat juga. Kalau singkat tapi nggak jelas, ya. Ya sesuai, makanya tadi unsurnya 5W persatuannya sesuai. Terus nanti kita harus paham juga bahwa berita ini bahasanya seperti apa. Ya, lagi-lagi audiens kita siapa. Ya, ini kalau dilengkapi terus bisa sampai ke bawah dan lengkapi juga dengan foto bahwa kejadian itu betul adanya. Ya, itu sebagai bukti. Mana fotonya? Masa ya kegiatan nggak ada foto? Ya. Dipatenkan, ada hak paten itu nggak boleh, kita melanggar. Ya. Tapi kalau kita misalnya foto sumber antara, boleh disebutkan sumbernya dari antara kantor berita antara, boleh. Ya, misalnya foto antara, nah, boleh. Ya, termasuk juga berita kita ambil, nah diambil dari laman kantor berita antara. Nah, harus menyebutkan berita itu kalau memang kita mengambil berita dari kantor berita antara atau dari misalnya diberitakan di media apa disebutnya. Kalau berita itu memang bukan dari kita sendiri yang mencari. Saya mau tanya soal itu tuh Pak, kalau kita ngambil dari berita lama, kita ada teknik, biar mirip tapi dulu bedakan tuh. Nah, itu saya minta apa ya?
tekniknya. Terus sama ini, boleh nggak lebih-lebihin? Kalau dikurangin sih mungkin nanti lebihkan atau dikurangan lah. Kan kita sesuai fakta, kita ngambil kita kan segitunya kan. Biasanya kan dulu waktu apa namanya saya pernah gabung juga di dulu zaman dulu kan kalau masih zaman media cetak nih seminggu sekali. Kita ngambil hari ini kita terbitnya kan cetaknya ada satu tuh dulu gitu tuh. Nah itu teknik saya kalau masanya tuh udah buluran. Makasih Pak. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Doni Anggarika. Saya mahasiswa dari Universitas Widodo. Izin Pak bertanya, bagaimana caranya kita, khususnya sebagai jurnalis ataupun wartawan pemula, dan secara tidak langsung kan kita mempunyai pemikiran kritis. Tapi bagaimana caranya kita menanggapi isu-isu yang ada dan mencari urusan berita? Terkadang kita tuh masih bingung. Isu yang ada ini seperti apa sih? Cara menanggapinya seperti apa Pak? Kan banyak tuh untuk dari komunikasi seperti politik, peristiwa-peristiwa lain itu seperti apa? Jadi cara menanggapi isu itu seperti apa? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Kenalkan nama saya Hasil Gunawan. Saya dari daerah Karawaci. Tempatnya Pak Direksi News. Saya tanya tentang penulisan berita, minimal kata-kata yang ada gitu, maksudnya berapa kata yang harus kita buat dalam satu berita itu, cuma itu aja, berapa kata gitu, minimal kata-katanya. Sekian. Oke, media informasi Cikupa Kabupaten Tangerang. Bapak Mentor yang terhormat, saya ingin bertanya, apa saja sih yang bisa dibolehkan menulis atau yang tidak dibolehkan menulis inisial? Itu pertama. Misal kita membuat berita apa aja yang bisa hanya kita buat inisial. Satu. Yang kedua, boleh tidak ketika kita ingin mengungkap sebuah fakta yang belum diputuskan oleh pengadilan, tapi kita masukkan nama narasumber yang kita dapatkan di lokasi. Mungkin itu yang terakhir. Oke, berbeda-beda, jujur kalau ditanya saya atau dengan Pak Gus atau Pak Seli berbeda-beda. Sekarang saya mau pertanyakan dengan pemateri, jujur, lebih baik wartawan dulu atau wartawan sekarang? Kalau dulu yang saya, menurut kacamata saya Pak, ketika ada yang namanya berita, ketika datang ke instansi dan segala macam, yang ditanyakan langsung ini ada kasus, kemarin ada perkara. Artinya gini loh, kalau Pak Seli bilang, Bapak Bodrek, Buyar, atau media 86 gitu Pak. Mudah-mudahan niat baik dari Padepokan Majelis Preman ini tidak seperti itu Pak. Mohon Depok, tapi saya masih pemula Pak ya. Jadi nama saya Linda Esedian dari Berita Peristiwa News Depok Pak. Nama saya Linda Esedian. Jadi terima kasih Pak untuk masukan-masukannya buat kami, karena kami adalah masih pemula. Jadi kalau pemula masih banyak dari kami pelajari untuk belajar. Jadi mengenai pertama sekali Pak, kami juga ditegur gitu Pak ya, melalui kami, atasan kami juga, bagaimana dalam membuat satu tema begitu, tema yang baku, sebaiknya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mengenai kenapa harus ditutup matanya? Kalau untuk di dalam medsos, bolehkah kita tampilkan wajah si pelaku? Konfirmasi. Cuma kalau maaf nih, kalau ujung-ujung cuma yang doang ketemu, coba kawan mana katanya? Kalau lagi konfirmasi mau ngapain tunjukin? Kalau kita mau ketemu sama narasumber konfirmasi, itu baru kita tunjukin nih KTA-nya, surat tugasnya.
Kalau enggak, ya nggak usah. Next, di belakang sekarang. Apa kita semua? Tidak. Oke, gitu. Kalau kita dapat amplop, Ya. dapat ya, bukan terus nungguin atau maksa kayak seperti yang udah gitu ya. Absen gitu ya. Ayam meren. Ayam meren gitu. Nah, Bisa kali. iya bisa kali. Terus apa? Itu berita itu akan tetap kita naikin gimana pun caranya, atau kita tetap kasih filter walaupun udah dikasih sound level tadi. Jadi gini kan. Sebenarnya saya sudah berita karena saya berkegiatan terus. Saya penggiat bank sampah yang berputar terus setiap hari. Itu berita isinya, berita penimbangan bank sampah tentunya. Kalau melihat, nah, yang ingin saya tanyakan, apakah mereka itu orang Muslim? Apakah mereka itu terdeteksi mereka itu sebagai anggota wartawan? Karena menurut pemahaman saya itu organisasi wartawan juga banyak kan gitu. Nah, salah saya itu siapa yang bisa mendeteksi atau menyatukan organisasi tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang, tapi teman-teman di musik di Tangerang atau di seluruh Indonesia manggil saya Banteng, VOC. VOC itu band saya sudah berdiri selama 18 tahun. Saya main di acara hari ini jurnalis karena kebetulan saya sendiri ya salah satu yang ada di keluarga besar Majelis Preman Indonesia, yang mungkin juga pernah ada kontroversi dari teman-teman dikira saya sudah hijrah dan harus berhenti dari musik. Ternyata saya bertanya pada semua kiai yang saya tahu, itu ternyata musik itu tidak haram. Bagaimana cara kita menyikapi aja. Bahkan ada salah satu buya yang cuma punya nama besar, beliau bilang, malah beliau memberi kesempatan, silakan kamu malah punya peluang untuk bisa ngobrol dengan fans sebutannya, untuk ngajak mereka untuk berbuat positif. Karena saya juga di sini lagu-lagu VOC yang sudah 1 album dan 8 single yang sudah dikeluarkan, semua berisi pesan-pesan moral seperti lagu Ya Regimen dan Tetrasamen sempat menjadikan kami jadi duta anti narkoba dari BNN Kota Tangerang. Lagu itu tentang ajakan bahwa nggak semua anak reggae harus memakai narkoba, bahwa kita ini harus hidup sehat. Mungkin kalau lihat Bob Marley, tapi ingat Bob Marley meninggal karena zat aditif yang mengenai otak dia, kanker stadium. Jadi jangan, kita boleh ngikuti musiknya, tapi jangan ngikuti gaya hidupnya yang menurut kita nggak baik. Gitu. Dan saya bersyukur bisa main di sini. Saya cuma mau bilang, kenapa saya aktif di majelis? Saya takut saat saya dipanggil Allah, saya lupa saya adat. Itu aja. Ya akhirnya saya mencoba, ya pelan-pelan ngajak teman-teman, ayo kita ngaji lah, atau supaya kita jangan menjadi manusia yang kufur, yang nggak pernah bersyukur akan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya pun kalau bicara jejak digital saya ataupun jejak masa lalu saya bukan orang yang benar di Tangerang, tapi izinkan saya untuk menjadi manusia yang benar. Itu aja mungkin. Dan saya juga selain di musik, saya juga punya produk saya founder pertama di Indonesia untuk multipurpose cleaner. Ini buatan saya pribadi, saya yang meramu semuanya, yang mengerjakan, memproses semuanya anak istri saya. Jadi produk ini saya ingin mengenalkan juga bahwa ini ada produk buatan anak negeri untuk multipurpose cleaner. Bisa dicek di Instagram bintang_rea_sindo. Jadikan kami menjadi raja di negara kami sendiri. Itu aja buat teman-teman semuanya, respect. Buat teman-teman media yang hadir hari ini, semoga menjadi calon-calon jurnalis yang terbaik di Indonesia, dan tolong bantu rakyat kecil. Cukup penindasan di negara ini, masih banyak yang harus dibantu.
Jangan sampai cuma karena jurnalis yang bergerak sendiri tanpa bantuan masyarakat itu tidak bisa diselesaikan. Banyak kasus yang akhirnya naik karena bantuan dari jurnalis dan bantuan netizen. Sekali lagi, saatnya Indonesia berubah. Jangan pernah kita menjadi kacung di negara kita sendiri. Jadilah raja di negara kita sendiri. Respect dari saya, tim VOC. Nama saya Segi dari Majelis Preman, juga anggota dari Nasional News. Iya, pada hari ini menyelenggarakan acara apa, Mas? Hari ini tepat 21 September kita bikin acara diklat jurnalis. Kita kolaborasi dengan Nasional News, Majelis dengan Nasional News. Harapannya untuk ini sih, membangun kinerja juga. Dengan adanya diklat kayak gini kan kita bisa saling ingetin lah kontrol sosial juga, karena harus paham juga di dunia jurnalistik itu kayak gimana, apalagi semakin maju juga kan kehidupan kita. Iya, untuk pelaksanaan acara ini Mas, bagaimana caranya gitu sampai ide ini terbentuk dan akhirnya terlaksana? Ini lahirnya dari keresahan yang di luar teman-teman, karena kurang pahamnya dunia jurnalistik itu seperti apa, kayak gitu. Jadi simpelnya kayak gitu sih lahirnya. Makanya kita bikin diklat kayak gini, kita remukan, juga bikinnya dadakan. Iya, tapi luar biasa ya, antusiasnya yang mengikuti acara ini banyak ya, sekitar berapa orang itu Mas? 100 ya? 100, karena iya, luar biasa. ini diklat jurnalis yang mungkin terbanyak, dan juga kan kita buka untuk orang-orang, buat teman-teman juga semuanya gratis ya. Alhamdulillah lah, maksudnya walaupun kita dikari sendiri, nggak pakai sponsor atau apapun segala macam, walaupun ada titel sponsornya itu memang pure dari kita sendiri juga. Iya. Apa yang Mas mau sampaikan mengenai acara ini ya? Untuk siapa aja sih acara ini diadakan gitu? Apa harapannya? Sebetulnya acara ini untuk maksudnya buat kaum muda juga, buat mahasiswa segala macam, dan juga untuk kita para mungkin yang udah pada senior gitu menyambung silaturahmi, karena kan kita berangkatnya juga dari majelis ya. Kita pengen yang ukhuwahnya baik juga sesama teman-teman jurnalis. Iya. Jadi ingin supaya ada juga suatu saat kolaborasi ya dengan media gitu, supaya mengetahui bagaimana sih sebenarnya isian dari MPI ini gitu ya. Kadang kan banyak juga yang kayak jual nge-branding sendiri kayak gitu kan, kita sebetulnya nggak mau lah yang kayak gitu ya. Makanya kita bareng-bareng lah sampai akhirnya alhamdulillah 100 peserta sudah terkumpul. Ini juga banyak dari luar kota sebetulnya. Ada yang dari Lampung cuman kebetulan nggak bisa hadir. Pandeglang juga ya. Karena ibunya sakit. Banyak dari luar kota ya. Iya. Apa yang mau disampaikan Mas mengenai acara hari ini? Ada saran apa untuk masyarakat? Untuk saran sih kayaknya lebih bijak kalian lah. Pokoknya saling literasi lah, saling kontrol sosial, jaga baik, jaga alam, jaga adab. Iya, baik Mas Egi, terima kasih untuk waktunya Mas. Terima kasih. Oke, bisa nggak jelasin tentang atribut-atribut yang ada di pakaian dan seragam kamu ini? Apa ya, kali ini uniform memang bawaan dari Majelis Preman. Ini setiap dipakai on duty pasti kita pakai ini. 12% itu karena ya isi anggotanya biasanya 12%. Apalagi tuh Nikel? Ini sih saya lagi pilek sih. Biar enak kayak gini ya. Iya. Terus itu apa? Udah. Yang di kanan nggak ada? Nggak ada, kosong. Nanti paling ada rencana 1, 2, 3. Dulu dianjurin pakai seragam seperti ini, seperti apa sih idenya? Idenya tuh dari Bapak sih, Bapak Abi Gusdayat. Karena kan kita emang udah pengen ke dunia entertain, kayak gitu. Bahannya juga emang bahan buat yang event-event kayak gini. Apa harapan kamu dengan akhirnya pada saat ini bergabung dengan Majelis Preman Indonesia ini? Harapannya semoga jadi manusia yang berguna aja sih buat sesama.
Iya, cita-cita kamu apa, Nikal? Cita-cita aku masuk surga. Amin. Berarti makin mendekatkan diri kepada kehendak Allah ya. Tauhid. Siapnya audiens karena Majelis Preman Indonesia telah ikut memfasilitasi kegiatan pelatihan dan pendidikan jurnalistik. Tentu saja ini sangat penting ya, di era teknologi sekarang yang mana semua orang bisa membuat berita, tapi apakah berita itu layak dan tidak? Dengan adanya pelatihan dan pendidikan ini diharapkan kita menulis berita atau menyampaikan sebuah informasi tentu harus sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang telah ditentukan. Bahwa media sosial itu memang sekarang sedang booming, tapi kita sebagai wartawan tentu harus patuh pada kode etik jurnalistik dan juga kode perilaku wartawan. Kalau untuk penyiaran juga kita harus patuh pada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran Undang-Undang 32 tahun 2002. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan acara ini berjalan tidak hanya hari ini, mudah-mudahan bisa ada kegiatan berkelanjutan sehingga bisa menjadi sebagai ajang literasi bagi masyarakat terkait informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fariski Bahri. Saya dari Majelis Preman Indonesia, salah satu pengasuh di majelis tersebut, Dewan Pengajar. Saya datang ke Majelis Preman itu 1 tahun lalu dibawa oleh sahabat rasa saudara, Saudara Imam Maulana. Beliau adalah teman sekolah saya dulu di bangku SD, sekolah dasar. Kebetulan beliau itu yang awal berjuang dengan Gus Dayat di Majelis Preman. 23 tahun silam lamanya saya tidak bertemu dengan beliau. Ketika saya bertemu dengan beliau, beliau kaget saya jadi seperti ini. Akhirnya saya diajak oleh Imam Maulana tersebut untuk membantu mengajar di Majelis Preman. Yang mana Majelis Preman ini saya juga sempat kaget dengar nama Majelis Preman. Rupanya isinya teman-teman kita, saudara kita yang ada di jalan. Alhamdulillah ta'arus binima. Awal datang pertama jumpa saya dengan teman-teman di sana, sempat meneteskan air mata. Karena apa? Saya meneteskan air mata karena orang yang dipandang rendah oleh orang lain, tapi dia masih mau menimba ilmu agama, sangat luar biasa. Mungkin saya pribadi yang dianggap seorang ustadz, seorang kiai, belum tentu baik di hadapan Allah. Mungkin mereka lah yang lebih baik di hadapan Allah. Suka duka tercipta di sana. Sukacitanya di Majelis Preman itu kekeluargaannya sangat luar biasa. Kesannya saya sebagai guru ngaji, rokok saya juga habis di sana. Bukan mereka yang memberikan rokok, tapi rokok saya pribadi yang habis. Ya itulah lika-liku kehidupan. Mudah-mudahan saya pribadi, teman-teman semua istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan tetap selalu diberikan hidayah kita semua untuk terus mencari ilmu, karena yang namanya mencari ilmu itu dari mulai kita lahir sampai masuk liang lahat tidak ada kata berhenti untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercerita pada Tuhan apa yang ku rasa, ku memohon, ku berdoa. Tuhan tolong dengarkan doaku dari
dari aku yang tersakiti. Tuhan tolong kabulkan pintaku, jangan buat dia sepertiku. Tuhan tolong dengarkan doaku dari aku yang tersakiti. Tuhan tolong kabulkan pintaku, jangan buat dia sepertiku. Jangan buat dia Yakin dan yakin saat ku ikhlas disakiti, mereka yang nyakitin akan dapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak perlu membalas, nambah dosa buat kita semuanya.